Bukan ya. Panjang gelombang itu dari mana coba? Nih, salah satu caranya adalah kamu bisa ambil puncak nih yang paling gampang. Dari puncak ke puncak, nah itulah panjang gelombang gitu ya. Karena konsepnya mirip dengan getaran. Getaran itu kan kalau misalnya bandul misalkan, dia gerak ke kanan misalkan, set, terus dia balik lagi. Nah, itu adalah satu getaran gitu ya. Nah, gelombang juga gitu. Gelombang itu kan gerak naik, turun, naik, turun, naik. Nah, satu gelombang itu terdefinisi sebagai jarak antara, oke, paling gampang sih ngedefinisiin jarak dari puncak ke puncak. Tapi kita bisa juga melihat jarak ketika nilainya kembali ke awal lagi. Jadi dia bergerak ini, set. Nah, gitu kan. Kemudian ketika dia ingin membentuk suatu gelombang yang sama dengan yang ini, nah, inilah panjang gelombangnya. Jadi dari sini ke sini itu adalah gelombang pertama, dari sini ke sini ini adalah gelombang kedua. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ada berapa gelombang sih? Oke, di situ ada dua gelombang ya. Satu, gitu ya. Kemudian dua. Nah, berarti panjang dua gelombang itu adalah 4 cm. Kalau gitu, panjang satu gelombang itu berapa cm? Sorry. Nah, dari sini sampai sini, berapa cm? Oke, karena dari sini sampai sini itu adalah 4, berarti dari sini ke sini adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, diketahui suatu gelombang dengan panjang gelombang 0,75. Ya udah, kita tulis dulu ya, bahwa panjang gelombangnya itu adalah 0,75 meter. Kemudian dia merambat dengan kecepatan V sama dengan 150 meter per second. Ingat, konsepnya yang namanya kecepatan itu adalah jarak per satuan waktu gitu ya. Nah, jarak yang ditempuh oleh satu gelombang itu, jarak yang ditempuh oleh satu gelombang itu biasanya, oke, biasanya itu adalah berapa detik. Nah, detiknya itu adalah tergantung dari periodenya gitu kan, periode. Oke, jadi misalkan nih gerak nih satu gelombang ya. Dari sini ke sini itu adalah jarak satu gelombang. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk gerak dari sini ke sini? Nah, itu adalah periode. Nah, kalau gitu, jarak per waktu untuk kecepatan gelombang ini gimana caranya? Ya udah, panjang gelombang yaitu lambda dibagi dengan waktu tempuh, ya. Waktu tempuhnya adalah apa? Waktu tempuhnya adalah T, gitu kan? Nah, jadi inilah rumus kecepatan. Nah, sementara seperti itu sendiri, itu adalah apa tadi? Ya, seperti itu adalah frekuensi gitu ya. Nah, berarti kita bisa mengganti seperti ini dengan apa? Iya, dengan F gitu ya. Nah, jadi kita dapat nih bahwa V itu sama dengan lambda kali F ya. Atau kita bisa buat lagi bahwa F itu adalah, ayo, ini kedua ruas kita bagi dengan lambda ya. Ruas kiri dibagi dengan lambda jadinya apa? V per lambda. Ruas kanan dibagi lambda jadi apa? F gitu ya. Oke, jadi kita sekarang dapat bahwa F itu sama dengan V per lambda. V-nya berapa? Oke, V-nya itu adalah 150 ya. 150 meter per second. Sementara lambdanya berapa? Lambdanya itu adalah 0,75. Ayo coba 150 dibagi 0,75. Gimana caranya? Enaknya sih kita kali 100 dulu ya. 100 per 100. Berarti kita dapat 15000 per 75 gitu ya. Nah, 150 bagi 75 itu berapa sih? Ayo, berapa coba? Ya, 150 bagi 75 adalah 2 ya. Oke, berarti dia adalah 2, sisa nolnya adalah 2, berarti dapat 200 Hz ya. So, jawabannya yang mana? Ya, yang C. Ya, ada sebuah sumber getar bergetar di udara dan menghasilkan 600 getaran tiap menit. Ayo, 600 getaran tiap menit ini adalah satuan apa nih? Ayo, getaran per menit. Dia adalah satuan frekuensi ya. Jadi frekuensinya itu adalah 600 getaran per menit. Nah, biasanya frekuensi itu dalam hertz ya. Oke, hertz itu berarti adalah
Apa dia? Dia adalah getaran per detik ya. Oke, berarti ini harus kita ubah dulu menjadi dalam hertz ya. 600 getaran dalam 1 menit. Itu artinya 600 getaran dalam berapa detik? Oke, dalam 1 menit berapa detik? Ya, 60 detik ya. Jadi kita memiliki 10 getaran per detik atau 10 apa? Yoi, 10 Hz. Nah, oke, kemudian katanya cepat rambat bunyi di udara itu adalah 430 meter per detik. Nah, yang ditanya adalah seberapa jauh getaran itu merambat di udara dalam satu waktu getaran. Oke, berarti kalau yang ditanya adalah satu waktu getaran, yaitu pada saat gelombangnya gimana? Iya, dia bergetar gini kan. Set. Nah, gitu kan. Pertanyaannya adalah berapa jauh? Nah, berarti jarak dari sini ke sini. Ayo, jarak dari situ ke situ adalah apa itu? Iya, dia adalah panjang gelombang. Oh, berarti yang ditanya lambda atau panjang gelombangnya. Ya udah gampang dong kalau gitu. Tadi kita udah dapat ya bahwa em, V itu adalah lambda per periode atau lambda dikalikan dengan F gitu ya. Ya udah berarti untuk mencari lambda gampang tinggal V per F ya. V-nya berapa? 430. F-nya berapa? Ya, F-nya itu adalah 10. Nah, berarti panjang lambdanya itu adalah 43 meter ya. Nah, ternyata nggak ada lagi nih pilihannya nih. Ya udah anggap aja yang ini 43 deh. Oke, B ya. Oke, ini masih soal lanjutannya. Berdasarkan gambar, besar amplitudo gelombang yang terjadi adalah berapa coba? Oke, amplitudo dari mana ke mana? Ya, amplitudo itu dari titik seimbang ke simpangan terjauh ya. Yaitu dari sini ke sini ya.